Tapi sekarang kita lihat pembahasan yang kedua, fikih manhajus salikin. Sekarang kita masuk pembahasan wudu dari kitab Syahara, mulai dengan masalah niat dan membaca bismillah saat wudu. Baik, dibaca. Niat dan membaca bismillah saat wudu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, ketika memulai berwudu hendaklah berniat untuk menghilangkan hadat atau berniat berwudu untuk sholat atau semisal itu. Niat adalah syarat diterimanya amalan, termasuk syarat diterimanya thaharah dan selainnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Lalu mengucapkan bismillah. Baik, itu matan dari kitab Manhajus Salikin. Ketika mengawal pembahasan sifat wudu, Syekh As-Sa'di itu mengatakan, ketika memulai berwudu hendaklah berniat dulu. Niatnya bagaimana? Niatnya tujuannya untuk menghilangkan hadas. Kalau dia habis kentut, maka niatannya untuk menghilangkan hadas. Atau untuk mengerjakan sholat. Oh, saya mau sholat, saya nggak ada wudu, maka saya berwudu terlebih dahulu. Niatannya seperti itu. Atau niatan maksud yang lainnya ketika berwudu. Nanti ada penjelasannya di bawah. Kemudian niat ini kata beliau adalah syarat diterimanya amal. Amal itu mau diterima harus ada niat terlebih dahulu. Nah, di sini termasuk syarat diterimanya thaharah, bersuci, itu juga mesti dengan niat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Lalu kemudian mengucapkan bismillah. Nah, di sini Syekh As-Sa'di ini tidak menjelaskan niat ini masuk apa. Tadi sudah sebutkan syarat. Wudu ini masuk wajib ataupun sunnah. Nah, nanti ada penjelasannya di bawah. Ya, pendapat yang paling rajih untuk masalah niat dan untuk bismillah itu sunnah atau wajib nanti kita jelaskan. Apa itu wudu? Apa itu wudu? Kenapa mesti berwudu? Wudu adalah membasuh dan mengusap anggota tertentu disertai niat. Wudu dilakukan untuk menghilangkan hadas atau untuk sholat atau sebab lainnya seperti menyentuh mushaf Al-Quran dan ingin melakukan tawaf. Baik, wudu adalah kegiatannya itu membasuh dan mengusap anggota tertentu disertainya. Jadi di sini anggota tertentu yang dibasuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada 4 anggota yang dibasuh. Jadi kita kalau bahas wudu akan niat secara detail. Namun ini 4 ini yang dikatakan rukun, yaitu muka, tangan sampai siku, kemudian wajah tadi atau muka, ya seluruhnya, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, di dalamnya sudah ada telinga, kemudian kaki sampai mata kaki. Ini sesuai dalam ayat surat Al-Maidah ayat 6. Ya, ini sebagaimana dalam ayat surat Al-Maidah ayat 6. Jadi rukunnya ini. Maka berarti cuma bagian-bagian ini saja yang dibasuh. Ya. Artinya di sini yang tidak disebutkan selain nanti yang sunnah-sunnah wudu kita bahas, ya, apakah bagian yang ada di badan ini perlu kita cuci atau tidak? Kalau kita bahas itu cuma anggota badan tertentu yang disebutkan dalam ayat atau disebutkan dalam hadis. Lalu disertai dengan niat, sehingga ketika orang berkumur-kumur atau mencuci muka tadi, itu mesti awali dengan niat. Maksudnya ini mau cuci muka biasa, raut biasa, atau memang dia mau mencuci muka. Membedakannya ini nanti dengan niat. Ya, membedakannya itu nanti dengan niat. Nah, di sini wudu bisa karena menghilangkan hadas. Habis kentut, habis buang hajat, kemudian kita berwudu. Atau untuk sholat, saya mau mulai sholat, maka saya berwudu dulu. Atau sebab yang lainnya seperti menyentuh mushaf Al-Quran. Karena Nabi SAW mengatakan, la yamussul Quran illa thahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Konsekuensi dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, konsekuensi dari hadis ini, menyentuh mushaf Al-Quran harus dalam keadaan berwudu terlebih dahulu. Kalau tidak berwudu tidak boleh menyentuh. Menyentuh saja tidak boleh. Sehingga yang ada dia bisa pakai kain gitu untuk menyentuh bisa, karena kain nantinya tidak menyentuh langsung, tangannya ini tidak menyentuh langsung, namun kainnya yang menyentuh boleh. Juga pengertian mushaf di sini menurut para ulama yang dimaksud mushaf ini yang murni bahasa Arab.
Adapun kalau sudah bercampur dengan kalimat tafsir seperti ini, bahasa Arab dalam Al-Quran ditafsirkan lagi dengan bahasa Arab pula, dan bahasa Arabnya yang tafsirnya tadi lebih dominan, lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang ada, maka tidak disebut mushaf. Seperti para ulama itu menghitung-hitung kalimat yang ada dalam tafsir Jalalain, kalimat tafsirnya dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran, ternyata kalimat tafsirnya lebih banyak. Sehingga tafsir Jalalain padahal itu tulisan Arab, tidak termasuk mushaf. Sama juga dengan terjemahan Al-Quran, terjemahan dalam bahasa Indonesia yang kita miliki, ini juga tidak termasuk mushaf. Kalau kita bahas mushaf, itu berarti yang murni bahasa Arab. Sehingga kalau memegang mushaf yang murni bahasa Arab itu berbeda nanti hukumnya dengan memegang yang tadi terjemahan atau Al-Quran tafsir, seperti tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di dan yang lainnya. Pembahasannya nanti ada sendiri ketika beliau ini membahas tentang hal yang tidak dibolehkan ketika seorang itu tidak berwudu, ya, tidak dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan junub. Nanti akan datang pembahasan beliau. Termasuk juga melakukan tawaf disyaratkan untuk berwudu. Berarti kalau wudunya batal, tawaf tidak bisa dilanjutkan. Dia ulangi wudunya lagi baru. Ini misalnya ini di putaran yang keempat, wudunya itu batal, baru dia tinggal melanjutkan putaran keempat. Ini kelima, 6, 7 putaran untuk tawaf keliling Ka'bah. Kemudian berniat saat wudu. Berniat saat wudu. Niat secara bahasa berarti al-qasdu atau keinginan. Sedangkan niat secara istilah syar'i yang dimaksud adalah berazam atau bertekad mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah. Jadi kalau kita bahas niat secara bahasa itu artinya al-qasdu, keinginan. Berarti sekedar keinginan saja. Atau secara istilah tadi kehendak. Berarti kita berkehendak melakukan sesuatu, itu namanya niat. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafazkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan ulama. Baik, niat itu letaknya dalam hati. Kalimatnya tadi, niat itu letaknya dalam hati, sepakat ulama. Kemudian kalau orang cuma berniat dalam hati saja dianggap sah. Sahnya juga di sini sepakat ulama. Ya nanti berbeda pendapat, apakah niat ini perlu ditambah lagi dengan dilafazkan. Tadi hati sudah dianggap ya, dengan hati saja sudah dianggap. Apakah perlu lagi dilafazkan? Nah ini ada beda pendapat di antara para ulama. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tadi, asalnya niat dalam hati, maka cukup dalam hati saja, sehingga niat tidak perlu dilafazkan. Alasannya karena Nabi SAW ketika mengajarkan tentang masalah niat, dia cuma mengatakan setiap amalan tergantung pada niat. Bila tidak katakan setiap amalan tergantung pada niat, maka lafazkanlah niat. Nabi tidak katakan semacam itu. Contoh tadi yang dimaksudkan niat tadi, cukup kita pakai patokan dalam hati. Contoh misalnya orang itu berniat untuk sholat maghrib tadi, namun dia keliru mengucapkan niat. Ya, dia keliru mengucapkan niat, yang keluar lafaz sholat isya. Ya, harusnya dia berniat itu untuk sholat maghrib. Namun yang keluar lafaz yang keluar itu adalah lafaz untuk sholat isya, 4 rakaatin. Padahal dia kerjakan salah 1 rakaat. Mana yang dianggap di sini? Kalau dari penjelasan para ulama di sini, tetap yang jadi patokan itu dalam hatinya. Berarti niatnya ketika itu sah karena hatinya menyatakan bahwasanya saya ini berniat untuk mengerjakan sholat maghrib. Dan kalau kita katakan itu sekedar keinginan, ya, maka tidak ada juga istilah saya harus ucapkan dengan ucapan tertentu, atau saya harus tekankan dalam hati saya harus dalam hati saya usoli apa, seperti itu enggak. Walaupun tidak dilafazkan, tidak keluar seperti itu, apalagi sampai dijaharkan. Kalau dijaharkan, sepakat para ulama untuk masalah niat tidak boleh. Ya, ini sepakat ulama mazhab untuk menjaharkan, mengeraskan itu tidak dibolehkan. Cuma berisi pendapat untuk masalah melafazkan niat atau tidak. Ya, artinya saya mengucapkan nawaitu atau mengucapkan usoli ataukah tidak. Itu perbedaannya di sini. Namun kalau untuk menjaharkan, sepakat ulama tidak diperkenankan ketika ini. Kita selesaikan dulu. Niat ada 2 macam.
Niat ada dua macam. Yang pertama, niat pada siapakah ditujukan amalan tersebut atau al-ma'mul lahu, dan yang kedua niat amalan. Baik, niat itu ada dua macam. Untuk siapa niat tadi ditujukan? Apakah untuk Allah atau selain Allah? Maka nanti ini pembahasannya dalam masalah akidah. Niatnya itu ikhlas atau tidak? Terus yang kedua niat amalannya. Amalannya itu bagaimana? Apakah ini amalannya ibadah atau non ibadah? Atau amalannya ini untuk membedakan sampai ibadah dan yang lainnya? Ya, ini nanti pembahasan dalam masalah fikih kalau untuk yang kedua. Terus niat jenis pertama adalah niat yang ditujukan untuk mengharap wajah Allah dan kehidupan akhirat. Inilah yang dimaksud dengan niat yang ikhlas. jadi kalau niat al-ma'mul lahu, kita itu bahasannya ikhlas atau tidak, ikhlas atau riya, ikhlas atau ingin cari dunia. Ini pembahasan nanti di pembahasan akidah. Amalan diterima atau tidak dilihat dari niatannya ikhlas ataukah tidak. Terus sedangkan niat amalan itu ada dua fungsi. Yang pertama untuk membedakan manakah adat atau kebiasaan, manakah ibadah, dan yang kedua untuk membedakan satu ibadah dan ibadah lainnya. Yang pertama untuk membedakan adat atau kebiasaan dengan ibadah. Ada niatan mau mandi biasa mandi pagi, ada niatan mau mandi junub. Bagaimana cara membedakannya? Dengan niat. Ini niatannya mandi junub untuk menghilangkan hadas besarnya. Yang satunya dia cuma buyur-buyur badan ya untuk mandi pagi. Maka dibedakan nanti dengan niat. Ada juga untuk membedakan satu ibadah dan yang lainnya. Sama-sama 2 rakaat. Saya masuk masjid, saya mau sholat tahiyatul masjid, ataukah mau langsung sholat rawatib. Dibedakannya itu dengan niat. Niat ini nanti membedakannya. Jadi niat membedakan ibadah sholat tahiyatul masjid tadi sama 2 rakaat dengan ibadah sholat rawatib 2 rakaat juga. Dibedakannya dengan niat. Itu namanya niat amalan. Sekarang tentang hukum membaca bismillah saat wudu. Membaca bismillah saat wudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman la wudu'a lahu, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi." Tidak ada salat bagi yang tidak ada wudu. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah di dalamnya. Baik, hadis ini riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sebagian ulama seperti Al-Hafiz Abu Thahir itu mengatakan bahwasanya hadis ini hasan. Lihat kalimatnya, la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi ta'ala alaihi. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah saat wudu. Nah, tentang hadis ini ada keterangannya di bawah kalau dilihat. Kalau dilihat dari hadis-hadis yang ada yang semisal dengan hadis di atas, dapat dikatakan bahwa hadisnya saling menguatkan satu dan lainnya. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, nampak bahwa dilihat dari berbagai macam jalur, hadis yang membicarakan anjuran bismillah saat wudu saling menguatkan, yang menunjukkan adanya ajaran akan hal itu. Terus sebagian ulama mendhaifkan hadis di atas, namun dari berbagai jalur hadis menjadi kuat. Sedangkan penafian atau peniadaan yang disebutkan dalam hadis adalah kesempurnaan. Nah, jadi kata kalimat la wudu'a ini bukan berarti wudunya itu batal, namun wudunya tidak sempurna. Kenapa demikian? Lihat alasan selanjutnya. Jadi maksudnya adalah tidak sempurna wudunya, karena ada hadis-hadis yang membicarakan tentang wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis Abdullah bin Zaid, Utsman bin Affan, dan juga Ibnu Abbas tidak menyebutkan bismillah di dalamnya. Nah, hadis-hadis ini padahal Utsman itu menerangkan inilah wudu Nabi SAW lengkap, secara lengkap atau sempurna. Namun Utsman tidak awali dengan bismillah. Dalam hadis Abdullah bin Zaid juga dia mencontohkan wudu Nabi SAW juga, namun tidak disebutkan bismillah dalamnya. Hadis Ibnu Abbas juga demikian. Juga dalilnya surat Al-Maidah ayat 6 yang tadi saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu mau sholat maka basuhlah wajah kalian. Tidak diawali juga dengan bismillah dalam ayat ini. Sehingga penafian yang ada dalam hadis turun derajatnya, bukan jadi tidak sah wudunya, namun pemaknaannya adalah tidak sempurna wudunya. Lihat kalimat selanjutnya. Sehingga penafian yang ada dimaknakan tidak sempurna.
Jadi tetap ada anjuran membaca bismillah di awal wudhu, namun tidak menunjukkan wajib. Jadi tetap ada anjuran baca bismillah, namun tidak menunjukkan wajib. Penerapannya nanti misalnya ketika kita dengan terpaksa berwudu dalam toilet atau selepas kita itu mandi. Nah, saat itu saya perlu baca bismillah atau tidak? Kalau pakai pendapat ini, maka bismillah dia tinggalkan. Karena tidak boleh menyebut nama Allah dalam kamar mandi. Maka dia tinggalkan itu. Lantas dia langsung berwudu, tidak pakai bismillah, langsung mulai dengan membasuh anggota-anggota wudu yang ada. Terus sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fauzan, pendapat yang menyatakan hukum membaca bismillah saat wudu adalah sunnah. Itulah yang lebih kuat insya Allah. Namun sunnahnya itu begitu ditekankan, jangan sampai ditinggalkan dengan sengaja. Namun kata beliau jangan sampai ditinggalkan dengan sengaja. Jadi tetap membaca bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini ada pertanyaan. Apakah hukum facial wajah, membersihkan wajah bagi pria di salon dengan sesama pria? Membersihkan wajah pakai kayak ini ya, apa namanya, scrub gitu ya. Tapi kok mesti pergi ke salon seperti itu? Dilihat dulu di salon ini siapa yang nanti dandani kamu itu siapa. Kalau yang dandani itu adalah sedikit-sedikit perempuan, yang baiknya nggak usah. Karena salon kan rata-rata seperti itu. Kalau ada laki-laki, lakinya sedikit-sedikit gaya perempuan, kamu mau disentuh-sentuh sama yang gayanya seperti itu? Saya nggak mau disentuh dengan dia. Bagaimana bacaan salawat pada Nabi yang menjadi rukun pada tahiyat akhir, dan bagaimana bacaan salawat Ibrahimiyah yang termasuk dalam sunnah hay'ah atau tahiyat akhir? Ya, sunnah hay'ah itu istilah dari mazhab Syafi'i. Kalau ditanyakan salawat pada Nabi SAW yang menjadi rukun pada tahiyat akhir, baca seperti salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang dimaksud. Bagaimana bacaan salat Ibrahim yang termasuk dalam sunnah hay'ah? Kalau yang masuk sunnah ab'ad, kalau dalam tahiyat itu cuma sampai menyebut keluarga Nabi di rakaat terakhir, yaitu ketika baca tahiyat akhir. Itu kalau dalam pembahasan mazhab Syafi'i. Bacaan subhana rabbiyal azim dalam rukuk namun hanya dibaca satu kali saja. Apakah sudah mencukupi sunnah? Sudah mencukupi sunnah, walaupun cuma satu kali saja. Mau baca satu kali boleh, baca 3 kali boleh, lebih daripada itu juga dibolehkan. Apa hukumnya bekerja di perusahaan pabrik kertas yang salah satunya memproduksi kertas kemasan rokok, tetapi perusahaan ini juga memproduksi kertas kemasan produk lain-lain. Ketika dia memproduksi kertas rokok, maka ada karyawan yang bantu untuk produksi ini, berarti mendukung dalam maksiat. Wala ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh, janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini dia tolong dalam dosa di sini. Yang masalahnya ini juga bercampur dengan yang lainnya. Saran saya tidak kerja di situ. Ya, karena ada faktornya di sini, ada faktor rokok yang dia jadi pekerjaannya juga, dan dia tidak bisa hindari dan tidak bisa milih-milih. Apakah setiap akan berdoa harus memuji Allah terlebih dahulu dan mengucapkan salawat? Lalu bagaimana kaitannya dengan doa yang dibahas malam ini? Kalau di dalam ini dibaca di dalam sholat, kan awalnya sudah baca at-tahiyatulillah, nanti kan ada salawat, sudah memuji Allah, sudah ada salawat juga kan? Di akhirnya dia dengan doa, pas di sini dengan apa yang ditanyakan, ada pujian bagi Allah, ada juga salawat. Makanya letakkannya sebelum salam itu sudah diawali dengan pujian pada Allah, juga sudah ada salawat pada Nabi SAW, sehingga lebih utama seperti itu. Bagaimana hukum mengubah niat pada saat sholat? Kalau ini macam-macam, ini pertanyaan umum sekali. Kalau maksudnya itu merubah niat dari sholat fardu ke sholat sunnah boleh, namun tidak boleh sholat sunnah ubah ke sholat fardu, tidak boleh, karena sholat sunnah itu lebih rendah, ubah ke tinggi gak bisa. Ya, anggapannya gini, kalau anak kuliah belajar pelajaran anak SMA masih bisa kan? Masih bisa. Namun kalau anak SMA pelajari pelajaran anak kuliah nggak bisa. Maka sholat sunnah itu masih rendah. Kalau yang dimaksudkan pertanyaan gitu,
Ya tadi kalau sholat wajib ubah ke sunnah boleh, namun sunnah ubah ke wajib tidak boleh. Membaca istighfar karena kesalahan di dalam sholat terus dilafazkan tidak perlu. Kalau kesalahan nanti masuk pembahasan sujud sahwi. Ya, kalau ada kelebihan harusnya dia tidak sampai 5 rakaat untuk sholat isya, ada kelebihan nanti cukup turun, dia nanti tutup dengan sujud sahwi. Ada keraguan-raguan 3 atau 4, maka nanti juga ada sujud sahwi. Atau dia pindahkan misalnya harusnya rukun itu dibaca saat berdiri, namun dia pindahkan ketika tahiyat, akhirnya tahiyat dia baca Al-Fatihah. Ya. Dia berarti pindahkan rukun yang harusnya ada di berdiri, dia pindahkan ketika bacaan tahiyat. Ini dalam mazhab Syafi'i namanya memindahkan rukun. Ini juga mesti sujud sahwi. Jadi kesalahannya cukup tutup dengan sujud sahwi semacam itu. Saya lulus SMA tahun ini, tapi saya belum berhasil lulus SBMPTN tahun ini. Akhirnya saya memutuskan berhenti 1 tahun untuk belajar mempersiapkan SBM tahun depan. Tapi ketika saya belajar dengan giat, sering ada bisikan, kamu ngejar dunia terus sampai seperti itu. Apakah itu bisikan setan? Bagaimana cara menjadikan belajar sebagai ibadah? Kalau memang ingin dapat kebaikan dari tes macam itu, ingat saja sabda Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Ada 3 hal yang Nabi sampaikan. Semangat dalam hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, minta tolonglah pada Allah. Dan jangan patah semangat. Nabi SAW ajarkan di sini kiat untuk raih sukses itu dengan 3 cara. Yang pertama, semangat. Kalau ini urusan yang baik, memang pingin untuk kuliah dan nganggap itu kebaikan, maka tempuh seperti itu serius. Jangan separuh-separuh. Artinya, kalau dia nganggap ada kebaikan situ, ya belajar dengan serius. Kesempatan 1 tahun dia gunakan untuk belajar. Kemudian yang kedua, banyak berdoa, minta tolong pada Allah. Jangan putus asa dari doa. Doa terus sambil belajar, sambil doa terus selama 1 tahun tadi. Kemudian yang ketiga, tadi kan sudah gagal. Ya, maka sekarang ulang lagi, ubah lagi, pelajari kesalahan-kesalahan yang diperbuat itu apa. Kesalahannya itu diperbaiki, kemudian nantinya dia berusaha untuk jadi lebih baik lagi dengan belajar lebih serius. Jangan patah semangat. Sahkah mandi janabah tanpa menggunakan sabun? Malah para ulama itu katakan, sebagian itu mengatakan sabun itu jangan diikutkan ketika mandi junub. Guyur dulu air ke seluruh badan, sudah selesai, baru setelah itu tambah sabun, pakai sabun setelah itu. Adapun tentang mencampur sabunnya, di sini para ulama beda pendapat. Yang masih membolehkan Syaikhul Ibnu Taimiyah. Beliau itu masih membolehkan sabun itu campur dengan air tadi, kemudian kita pakai untuk mandi. Namun saran yang paling bagus, pisahkan antara murni air untuk mandi junub dengan pakai sabun. Jadi sabunnya nanti setelah badannya semua dibasuh dengan air, setelah itu pakai sabun, kemudian guyur lagi air ke seluruh badan. Nah, ini dipisah seperti ini lebih bagus untuk mandi junub. Apakah benar mandi wajib itu sudah menggugurkan wudhu? Sudah menggugurkan keperluan wudhu? Sudah. Mandi wajib itu menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Sehingga otomatis hadas kecil itu hilang, nggak perlu wudhu lagi setelah mandi wajib. Apalagi di saat mandi wajib sebelumnya dianjurkan untuk wudhu terlebih dahulu. Maksud mencintaiku turut mencintaimu karenanya. Dalam balasan mencintaimu karena Allah. Karena kita kan dicintai oleh teman tadi, itu Allah yang buat, bukan dari kita. Maka kita doakan juga seperti itu. Semoga kita juga dibalas juga. Allah juga mencintaimu. Kamu itu semoga mencintaiku juga karena Allah. Aku juga mencintaimu juga karena Allah. Bagaimana definisi mencintai karena Allah? Mencintainya atas dasar keimanan, atas dasar ketakwaan. Sedangkan kalau untuk cinta anak muda, itu cintanya berdasarkan hawa nafsu, bukan cinta karena Allah. Ini mumpung ada kesempatan dia, wah ini kalau perempuan ini, ya dia baik sekali dengan saya, sudahlah saya mencintainya. Berarti hawa nafsu. Laki-laki juga lihat, wah ini ayu cantik, rambutnya gini, ini putih, ya ini hawa nafsu. Kalau itu benar cintanya karena Allah, tentu dia tempuh cara yang benar seperti itu. Yang terakhir, hukum berdoa menggunakan bahasa Indonesia setelah sholat 5 waktu boleh. Yang ulama mazhab Syafi'i itu larang doa di dalam sholat dengan bahasa non Arab. Adapun di luar sholat atau setelah sholat, dia berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab diperbolehkan. Di luar sholat boleh kalam manusia, di dalam sholat tidak boleh kalam manusia, termasuk doa dengan bahasa non Arab. Ini penjelasan dalam mazhab Syafi'i, nanti bisa
cek di website kami ada pembahasan hukum berdoa ya dengan bahasa non Arab. Itu nanti ada penjelasan detail. Kalau ini dibahas dalam sholat, ada saya jelaskan detail dengan pendapat mazhab Syafi'i semacam tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan bertemu lagi karena malam ini malam Jumat pun kami tidak bisa melanjutkan sampai jam 8. Demikian ya apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.